Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu bisa duduk kembali, terima kasih. Monggo, jagong. Jangan ada orang duduk di situ ngalangin orang bawah. Turun semua. Ngalangin orang di bawah. Anda yang duduk di sini turun. Yang di pinggir sini, kecuali kalau di belakang. Yang di bawah terhalang oleh Anda. Banser ke belakang, banser. Tafadhol, Mas. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa marifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqar Rasulun Nabil Karim. Yang terhormati istri Bupati, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak Dr. Anies Haji Haironi MSI, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka haulan Kiai Haji Masirudin yang ke-23. Hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita, semuanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Kagak bunyi ini, pecah suaranya, berat. Dalam hadis lain Rasul pernah bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Kalau Anda semua pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari sini, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah mas-mas sama mbak-mbak sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud berapa rakaat tahajud? Masih mending daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Ada yang begitu ada? Ngacung. Ngacung semua.
Kalau Anda sholat duha berapa rakaat? 2, irit. Saya pengen tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Hadirin, apakah Anda pernah berdoa atau sering berdoa? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek. Ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malu nggak sama Allah? Kalau Allahnya orang Tegal, kata Allah enak di eluh nggak enak di gua. Giliran minta paling banyak, ibadah paling sedikit. Tapi kita semua berharap mudah-mudahan habis pengajian hari ini ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Kira-kira Bapak Ibu sekarang sudah untung apa masih rugi? Untung apa rugi? Contoh. Hadirin sekalian, saya tanya. Waktu Anda dulu masih perawan. Anda masih perjaka. Belum punya apa-apa. Saat itu hidup Anda masih numpang sama orang tua. Pertanyaan saya. Kalau Anda sholat yang dibaca surat apaan? Surat apaan dulu? Kulhu, kuliah, ina'a. Anda dikawinin punya suami. Anda dikawinin punya istri. Punya rumah, punya baju batik, baju koneng, baju hijau, baju ungu warna janda. Semua baju yang pengen kebeli. Makanan yang pengen jajan kebeli. Pertanyaan saya saat ini, kalau Anda sholat sekarang sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, yang dibaca surat apaan? Kuliah lagi, kuliah meneh. Kulhu meneh, ina toyana meneh. Naon? Isu doang. Dasar. Masya Allah. Artinya masih rugi. Sekarang kita ini haulan yang ke-23. Kiai Haji Muhammad Nasirudin. Bukan salah yang baca, salah yang nulis. Kiai Haji Muhammad Nasirudin. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul. Apa artinya? Kayak si Abdel mah ayatnya tahu artinya kagak. Setiap yang bernapas pasti bertemu dengan sip, Tegal gitu loh. Ini semua camat. Calon. Kalau ada cabub, cawabub, cagup, cawagup, capres, cawapres, caleg, ada yang jadi, ada yang enggak. Saya yakin Anda semua pasti jadi camat. Calon mati. Hadirin sekalian, kematian hak manusia hidup. Kalau saja saya bandingkan yang namanya kehidupan kita sama dengan sebuah perusahaan, kita semua tiap tahun akan menghitung untung rugi dari perusahaan kita. Iya Pak, iya. Dihitung. Mana dagangan yang membuat saya untung? Mana dagangan yang membuat saya rugi? Kenapa bisa untung? Kenapa bisa rugi? Nah, kita bertanya dengan diri kita. Kenapa bisa untung? Kenapa bisa rugi? Sekarang kita masuk kepada haulan Kiai Haji Nasirudin yang ke-23. Hitung diri kita. Selama Kiai Haji Nasirudin meninggal dunia, dari tahun kemarin sampai tahun sekarang hitung aja. Berapa kali kita hatam Quran? Berapa kali? Berapa? Kita mah aneh. Bulan puasa bisa hatam.
Dari bulan Syawal hafid sampai Saban nggak hatam-hatam. Kemana aja Anda? Aneh nggak? Muslimat, Patayat, NU gede, Quran kagak hatam-hatam. Bulan puasa doang. Hadirin, hitung diri kita. Berapa banyak saya ngasih duit sama anak yatim? Berapa banyak saya ngasih duit sama fakir, sama miskin? Berapa banyak saya ngasih duit sama emak, sama mertua? Hitung oleh kita. Ada nggak kewajiban saya yang belum dilaksanakan? Ada nggak larangan Allah yang masih terlanggar oleh saya? Itu harus dihitung oleh kita. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Dalam artian sebelum datangnya kematian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mengandung dua pengertian yang sangat dalam dan sangat luas. Yang pertama peringatan. Yang kedua perintah. Peringatan bahwa yang namanya kita manusia hidup suatu saat pasti bertemu dengan kematian. Perintah, sisa umur yang ada hendaknya dipakai di jalan yang Allah ridho. Baik hadirin sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Dalam arti sebelum datangnya kematian. Hadirin, dari kalimat hasibu anfusakum, nah ini terus gedein dikit. Ini baru masuk dikit nih. Berat ini soalnya. Volumenya gedein. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum amalan kamu dihisab oleh Allah. Dalam arti sebelum datangnya kematian. Hadirin, yang namanya manusia pasti suatu saat akan bertemu dengan kematian. Rasul bersabda, al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Kematian merupakan sebuah pintu dan semua manusia pasti bertemu dengan kematian. Sound sistemnya yang sebelah kiri di sebelah kiri yang di SD ini. Yang ini nih ya, yang kanan ada ngadep ke sini, ini salah ngadep ini soal salonya. Harusnya yang atas tuh bareng 2 biji ngadep ke sini, yang sebelah sini ngadep ke sini, jadi nggak tertuju ke sana. Berat ini. Hadirin sekalian, kedengeran saya bicara? Kedengeran saya bicara? Oke, terusin apa Anda mau ngobrol? Diam kalau begitu. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Kematian merupakan sebuah pintu dan semua manusia pasti akan mengalami pintu kematian. Semua manusia tanpa kecuali pasti mengalami kematian. Karena kata Allah semua manusia mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita ada di alam yang keberapa? Keberapa? Di mana? Pintar. Anda mau masuk alam kubur, mau masuk alam akhirat. Awalnya hadirin sekalian kita ada di alam ruh. Siapa yang tahu tentang ruh? Tidak ada sama sekali. Silahkan Anda lihat surat Al-Isra 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kalau ada manusia bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, ruh itu urusan Tuhanmu. Tidak ada manusia diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi orang jangan sotoy, jangan sok tahu, merasa paling tahu tentang ilmu ruh, kata Allah. Ruh itu hanya urusan Allah. Sekalipun manusia diberikan ilmu tentang ruh, hanya sangat sedikit, kata Allah. Kita kadang-kadang sok tahu jadi orang. Orang kalau baru meninggal katanya ruhnya masih di balai. 7 hari meninggal ruhnya di teras.
8 hari meninggal, ruhnya di kebun. 40 hari meninggal, pulang ke kuburan. Kata siapa? Jangan sok tahu jadi orang. Kata Allah, kalian manusia, aku berikan ilmu tentang ruh hanya sedikit. Walaupun ada hanya sedikit, manusia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau Anda pernah pergi ke pantai, pernah Anda ke pantai? Lautan luas apa luas? Anda celupkanlah tangan Anda di lautan, set, telunjuk Anda basah enggak? Ilmunya Allah, samudra yang ada di alam dunia, ditambah 7 samudra lagi, itu masih kurang. Ilmu manusia cuman air yang nempel di telunjuk. Sedikit apa banyak? Kata Allah, ilmunya manusia ibaratnya padang pasir yang sekian banyak. Anda hanya 1 butir pasir doang, besar apa kecil. Makanya jadi orang jangan sombong. Gue gitulah di Tegal paling benghar, paling kaya. Gue gitulah paling pinter. Jangan, kata Allah, cuman segini doang. Sombong amat jadi orang. Ada yang sombong? Ngacung bong. Nggak ada yang sombong di Tegal. Hadirin, Allah menyatakan, manusia dari alam ruh masuk ke alam rahim. Berapa lama Anda di alam rahim? Manusia jarang yang memikirkan tentang alam rahim. Padahal Anda lihat dalam surat At-Tariq ayat 5, 6, 7 Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma ilzafik yahruju min baini sulbi wat taraib." Geser. Kata Allah, hendak Bapak kalau udah pas duduk di belakang Bapak kelihat kealangin terus, yang rekam nih duduk orang enak banget lu. Yang di belakang kealangin. Halo. Ya kan Bu? Diam duduk diri aja. Kagak mikirin orang ya. Pal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wat taraib. Hendaknya manusia berpikir, dari mana manusia dijadikan? Manusia dijadikan dari air yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan. Kata Allah dalam ayat ini, manusia harusnya berpikir. Dari mana asal kejadian manusia? Cuman kita mah pada hidup jarang yang mikir. Iya apa iya? Pernahkah Anda berpikir bahwa kita manusia asalnya sesuatu yang sangat hina? Kata Allah dalam ayat ini, sesuatu yang sangat menjijikan. Asalnya kita air yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan. Kalau kita mengeluarkannya, kita pun jijik, ya kan? Mikir, kata Allah. Dari mana manusia dijadikan? Air yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan. Pikir, kata Allah. Anda silakan lihat surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah, fahalaqnal 'alaqata mudghah, fahalaqnal mudghata fakasawnal idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Kata Allah dalam ayat ini, manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian aku jadikan nutfah yang disimpan dalam rahim seorang perempuan. Aku jadikan segumpal darah. Aku jadikan segumpal daging. Aku jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Kemudian aku jadikan makhluk yang berbentuk makhluk yang lain. Maha suci Allah sebaik-baik Maha Pencipta. Anda perhatikan ayat ini. Kata Allah, telah aku ciptakan manusia asalnya saripati dari tanah. Nih, siapapun Anda. Laki-laki, perempuan, kata Allah, asalnya saripati tanah. Ayah kita, ibu kita, makan umbi-umbian tumbuh di tanah. Makan buah-buahan tumbuh di tanah. Makan sayur-mayur tumbuh di, biji-bijian tumbuh di, kacang-kacangan tumbuh di
makan daging kambing makan rumput tumbuh di tanah ini. Tanah itu kalau Anda hujan jeblok, becek, kaki Anda kena, kemudian Anda basah, lumpur di tanah, di kaki kita, saya tanya, pengen buru-buru dicuci apa enggak? Padahal asal kita dari tanah. Apa yang disombongkan, enggak layak kita sombong. Hadirin, Anda lihat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kalian aku ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Aku jadikan ber-RT, ber-RW, bersuku, berbangsa, bernegara agar saling kenal mengenal. Yang paling mulia di mata Allah hanya orang yang paling takwa. Hadirin, kita ini sesuatu yang hina, asalnya dari tanah, kemudian oleh Allah dimakan oleh para suami, para istri, jadi sperma, jadi indung telur. Mereka bercampur jadi nutfah disimpan dalam rahim seorang perempuan yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang suci, yang dipelihara. Jadilah segumpal darah, jadilah segumpal daging. Segumpal daging separuhnya jadikan tulang belulang. Artinya apa? Dalam rahim seorang perempuan, manusia hidup dari 4 fase. Fase pertama cairan, hari pertama sampai hari 40. Di kita aneh. Ada perempuan yang hamil 2 minggu, 3 minggu disedot. Ada enggak? Ada enggak yang baru hamil 2 minggu, 3 minggu digugurkan dengan minum jamu? Ada? Dosa besar. Sama dengan ngebunuh ini. Kenapa? Ketika sperma bertemu indung telur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditiupkan ruhul hayat, ruh kehidupan. Seandainya sperma bertemu indung telur, tidak ada ruhul hayat, hamil nggak bakalan kegedein. Ngerti nggak? Nggak bakalan. Masuk fase yang kedua, 40 hari sampai 80 hari, sampai 2 bulan. Kata Allah yang tadinya nutfah cairan, berproses dalam rahim seorang perempuan, menuju pembentukan embrio, jadi segumpal